sepertinya itu tidak terjadi di zaman pemerintahan Jokowi. Yang mungkin akan kita perdebatkan nanti dan teman-teman Demokrat soal itu. Loh, yang abang sampaikan itu, pemerintahan Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Pemerintahan Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Presiden Jokowi itu cuma menaikkan 3.500-an lah. Sementara sebelumnya kan 10 tahun pertama naiknya 4.690 rupiah. Lebih tinggi 1.190 rupiah. Abang ini waktu di luar DPR cerdas sekali, kok sekarang alasan-alasan yang sama diulang-ulang. Saya tidak sedang menjelaskan itu. Kalau kuliah tahun 2000 harusnya sering dapat selebaran kita zaman itu. Baca nggak? Bahwa tuntutan kita menolak kenaikan BBM saat itu pertama bubarkan mafia migas. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Jokowi 6 bulan setelah dia dilantik. Iya dong, itu kita harus konsekuen akui itu. Bahwa dia punya keberanian ekstra dibandingkan yang lain, ya. 6 bulan dia setelah dilantik, dia bubarkan Petral. Dari Petral saja dibubarkan, efisiensi Pertamina 250 miliar setiap hari. Dari 2012 sampai 2014 Petral mengambil 250 triliun dan butuh keberanian luar biasa buat itu. Ayolah kita akui itu. Persoalan alasan kenaikan BBM itu terus seperti lagu lama yang diulang-ulang terus. Pertamina itu buat satu harga sampai ke ujung Papua. Coba 6.554 SPBU seluruh Indonesia satu harga. Pasti ada namanya biaya distribusi. Jadi penyebabnya juga tidak kuatnya karena terlalu besarnya bayar utang. Kalau hutang nanti ribut lagi. Hutang. Kita hutang terus gitu. Padahal ini karena defisit. Tapi yang ditempuh adalah cara-cara malas. Naikin aja BBM-nya. Makanya bukan. Pakai logika, bro. Kau ini gimana sih? Kau jangan bodoh juga. Bukan abang yang menjanjikan. Bukan. Maksudnya gini. Sama harga Pertamina sekarang. Iya dong. Gitu. Orang Papua harus punya harga yang sama dengan orang di kampung gue atau di Jakarta ini harus sama. Ya, itu Indonesia merah putih ini harus sama di Jakarta sama Papua. Nah, itu abang. Disitulah ada namanya beda harga yang membuat swasta tak berani. Itu menjadi syarat pertama kita. Terus kedua, kepercayaan rakyat. Rakyat tidak percaya. Kalau BBM subsidinya dikurangi, jadi apa? Jangan-jangan jadi rumah mewah. Jangan-jangan jadi liburan pejabat. Jokowi jawab, itu jadi jalan, itu jadi bangunan, itu jadi pelabuhan, itu jadi segala macam. Dan itu terbukti. Agak was-was juga. Dengan titik berat sekarang, seakan-akan bantalan bansos ini jalan keluar. Yang 150.000 rupiah per hari, tapi juga ada bantalan-bantalan sosial lain dalam bentuk misalnya KIP untuk anak sekolah dibantu, ada PKH, keluarga harapan, ada segala macam, mungkin ada 6 atau 7. Yang kalau di total bisa saja kemudian beberapa orang atau sekian banyak orang itu bisa menerima double manfaatnya. Jadi jangan kita lihat 150.000-nya saja. Salam pembaharuan. Saudara, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Adhian Apitupulu, merespon keputusan Partai Demokrat yang membolehkan kadernya menggelar unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Ia membandingkan kenaikan harga BBM kali ini dengan kenaikan harga yang terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Adhian mengatakan, pada era SBY, total kenaikan harga BBM premium sekitar Rp4.690. Sementara di era Presiden Joko Widodo, total kenaikan BBM jenis premium atau Pertalite Rp3.500. SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp1.190 dari Jokowi. Kemudian pada era SBY, upah minimum, contohnya DKI, Rp2.200.000 pada tahun 2013 lalu. Dengan harga BBM sekitar Rp6.500 per liter, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi hari ini, BBM Rp10.000, tapi upah minimum regional di DKI Rp4.641.000 per bulan. Dengan demikian, maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM, kata Adhian Apitupulu. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter tambahnya.
Masih menurut Adian, pada era SBY masih ada mafia terorganisasi dan masif yaitu Petrol yang embrionya sudah sejak awal Orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971, sedangkan pada era Jokowi Petrol dibubarkan. Tepatnya pada tahun 2015 atau hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Lebih jauh, Adian juga membandingkan pembangunan jalan tol sebagian salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Jelasnya, dari perbandingan di atas, kata Adian, era SBY tidak lebih baik dari saat ini. Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga bisa membandingkan, maka perbandingan itu logis, tidak anti logika dan ahistoris. Tutupnya, ngomong-ngomong soal Petrol yang dibubarkan oleh Jokowi, ya, PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrol akhirnya resmi dibubarkan setelah hampir 1 dekade. Beragam cara dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina Persero tersebut. Pemerintahan Jokowi JK melalui Menteri SDM Sudirman Said pada waktu itu dan Dirut Pertamina Dwi Sucipto memutuskan melikuidasi perusahaan yang disebut-sebut sebagai sarang mafia migas itu. Reputasi Petrol sejak dulu lekat dengan persepsi negatif, kata Sudirman Said. Dia memberikan sinyal bahwa keputusan ini usai arahan Presiden Jokowi yang disebut-sebut sudah setuju Petrol dibubarkan. Kata Presiden, masa lalu harus diputus, ucapnya. Waktu itu, Menteri ASDM Sudirman Said dan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, belak-belakan soal panjangnya jalan menuju pembubaran Petrol. Termasuk di dalamnya ada kekuatan besar yang mencoba melindungi Petrol. Wacana pembubaran Petrol muncul pertama kali pada tahun 2006 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu, perusahaan yang bermarkas di Singapura tersebut rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain atau ISC yang dikomandoi Sudirman Said. Namun rencana itu tak berhasil karena kuatnya Petrol. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit, dipecat pada tahun 2009. Percobaan pembubaran Petrol kembali muncul di era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Pada 2012, Dahlan menggulirkan kembali wacana pembubaran Petrol karena disinyalir tempat tumbuh suburnya praktek mafia migas. Ini terkait temuan indikasi korupsi dan permainan kotor sejumlah oknum dalam impor minyak. Namun hingga lengser dari jabatannya, Dahlan pun gagal membubarkan Petrol. Faisal Basri dan Sudirman Said buka-bukaan soal perbedaan kondisi pembubaran Petrol antara era SBY dan Jokowi. Faisal Basri terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petrol dari berbagai upaya pembubaran. Upaya pembubaran Petrol sudah lama diwacanakan, namun selalu gagal. Saat 2006 sempat direncanakan pembubaran Petrol, namun gagal. Hal serupa juga terjadi saat Dahlan Iskan memimpin Kementerian BUMN. Tidak heran jika selama ini upaya pembubaran Petrol selalu menemui jalan buntu. Banyak usulan perbaikan yang mati di tingkat pemangku kepentingan. Dulu Pak Dahlan mau membubarkan Petrol, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan dibilang 3 kali dipanggil SBY. Ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri. Setelah rezim pemerintahan SBY lengser, jalan pembubaran Petrol atau PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petrol semakin terang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Sudirman Said waktu itu menilai pembubaran Petrol bukan perkara berat. Pihaknya merasa tidak ada yang perlu ditakutkan dari perusahaan yang disebut-sebut sebagai sarang mafia migas. Sudirman Said belak-belakan menyebut Petrol diisi segelintir orang yang cuma bisa menyuap para pejabat untuk memuluskan aksi mereka. Karena itu, pemerintah tidak merasa kerepotan membubarkan Petrol. Selebihnya tidak luar biasa, enteng-enteng saja. Yang perlu dibenahi ini adalah regulasi yang benar.
modalnya hanya kemampuan dan ketegasan sistem. Ini suatu yang sederhana, ujar Sudirman Said dalam diskusi energi di Jakarta. Menteri SDM Sudirman Said menegaskan sejak awal Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada Petral lantaran reputasi perusahaan tersebut syarat dengan praktik-praktik yang tidak transparan di masa lalu. Karena itu, Jokowi meminta Menteri SDM dan Menteri BUMN melakukan audit investigasi pada Petral. Investigasi diperlukan sebagai cara menghilangkan berbagai spekulasi mengenai keberadaan mafia migas yang selama ini menyelimuti Petral. Jika perlu, ditindaklanjuti, kepala negara berpesan untuk diselesaikan secara hukum. Begitu diinvestigasi, maka semua jadi jelas, terang benderang, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau memang ada potensi pelanggaran hukum, ya jangan ragu-ragu dibawa ke ranah hukum setelah diinvestigasi. Tutupnya.